Salam sehat semua, bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte. Pada kesempatan ini, kita masuk pada sesi 2 dari MOOCs pengambilan keputusan dalam berbagai situasi keputusan. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang situasi keputusan. Terdapat 7 situasi keputusan yang akan kita diskusikan. Pertama, situasi kepastian atau certain. Yang kedua, situasi tidak pasti atau uncertain. Ketiga, situasi beresiko atau under risk. Keempat, situasi berhadapan dengan lawan tunggal. Kelima, situasi dengan tujuan jamak. Keenam, situasi pengambilan keputusan kelompok. Dan ketujuh, situasi keputusan kompleks. Sekarang mari kita lihat kepada masing-masing situasi keputusan secara lebih detail. Pertama, situasi kepastian atau certain. Ini semisal 2 ditambah 3 sama dengan 5, di mana mengubah satu variabel akan mengubah hasil atau outcome yang secara dapat diprediksi. Situasi keputusan ini terjadi dalam lingkungan deterministik dengan asumsi pengetahuan yang sempurna. Contohnya adalah keputusan untuk menambah gaji karyawan secara dapat diprediksi akan meningkatkan biaya gaji, atau keputusan investasi ketika mengubah besaran capex akan menghasilkan nilai NPV yang berbeda. Dalam kenyataannya, secara faktual, situasi yang mendekati situasi keputusan ini terjadi pada masalah-masalah terstruktur yang selalu berulang. Kedua adalah situasi keputusan dengan ketidakpastian atau uncertain. Ini merupakan kontinum ekstrim yang berlawanan dengan situasi keputusan pasti atau certain. Situasi ini terjadi ketika pengambil keputusan memahami bahwa situasi masa depan adalah divergen dengan banyak kemungkinan, di mana peluang terjadinya setiap kemungkinan tidak dapat diperkirakan. Kemungkinan hasil atau outcome dalam situasi keputusan ini tidak berpola atau mempunyai pola yang tidak dapat diprediksi. Dalam situasi ini, decision maker perlu mengembangkan skenario yang mungkin terjadi sebelum mengembangkan atau merumuskan alternatif keputusan yang akan dipilih. Sekarang kita akan memahami apa yang dimaksud dengan skenario. Sebelum mengembangkan alternatif keputusan, decision maker perlu membuat skenario yang mungkin terjadi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Penggambaran masa depan dalam bentuk skenario merupakan sebuah lompatan kuantum dalam memprediksi masa depan secara kualitatif. Teknik ini dapat digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan dari politik hingga bisnis. Kekuatannya adalah menjelaskan berbagai situasi masa depan yang mungkin terjadi dengan penggambaran yang jelas pada masa saat ini. Misalnya terkait dengan kondisi persaingan, arah industri, tentang pertumbuhan ekonomi, maupun tentang penggambaran masa depan lainnya. Semakin tepat skenario masa depan dapat diidentifikasikan, semakin tepat identifikasi strategi yang bisa dapat dikembangkan. Namun, hal yang harus diingat adalah bahwa tidak ada resep yang bisa ditiru untuk menggambarkan setiap skenario. Sebelum melanjutkan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. This is the captain. Brace for impact. What? Brace! 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 Heads down! Stay down! There were 155 people on that plane. Brace! 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 You were one of them. Stay down! Over 40 years in the air, but in the end I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Situasi keputusan ketiga adalah situasi keputusan berisiko atau under risk. Ini berada di antara situasi pasti certain atau situasi yang tidak pasti. Dalam situasi keputusan ini, hasil atau outcome keputusan adalah variatif atau berpola.
di mana terjadinya setiap skenario atau hasil atau outcome bersifat probabilistik. Situasi keputusan berikutnya adalah situasi keputusan dengan lawan tunggal. Dalam situasi ini, pengambil keputusan harus berhadap-hadapan dengan lawan, di mana hasil atau outcome dari keputusan decision maker akan tergantung pada strategi atau keputusan yang diambil oleh lawan yang dihadapi. Situasi berhadapan ini dapat berupa zero-sum game atau non-zero-sum game. Pada zero-sum game akan bermuara pada situasi win-lose, di mana kemenangan seorang pemain merupakan kekalahan bagi pemain lainnya. Adapun dalam non-zero-sum game, situasinya dapat berupa win-win, win-lose, atau lose-lose. Sekarang kita saksikan tayangan berikut ini yang menggambarkan situasi keputusan yang berhadapan dengan lawan. Tadi kamu bilang ada skenario ya, kemudian ada yang benar. Kenapa kamu robah itu? Coba, apa ya alasanmu? Mohon izin yang mulia. Nah. Jadi selama dari tanggal 8 itu, saya bukan bilang saya tapi saya memang betul-betul dihantui mimpi buruk yang mulia. Sepanjang itu dari tanggal 8. Selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk? Mimpi buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua? Betul yang mulia. Ya, yang benar. Betul yang mulia. Tuh, itu alasanmu ya? Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Kamu merasa bersalah. Itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Kedua, apa lagi? Itu yang mulia. Karena saya merasa tertekan yang mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan Efes lagi yang mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya. Oh, sudah. Situasi keputusan berikutnya adalah situasi keputusan dengan tujuan jamak. Dalam situasi ini, pengambil keputusan mempunyai sejumlah tujuan. Tujuan-tujuan tersebut kadangkala bersifat saling berlawanan atau trade-off. Dalam situasi ini, decision maker perlu membuat prioritas dari tujuan-tujuan yang dimiliki. Kemudian decision maker perlu mengevaluasi alternatif berdasarkan atribut yang ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan. Situasi keputusan ke-6 adalah situasi keputusan dengan pengambilan keputusan berkelompok. Dalam situasi ini, pengambil keputusan bukan individu, melainkan kelompok. Di sini, setiap individu mungkin mempunyai preferensi yang berbeda atau mempunyai tujuan yang saling berlawanan. Ketujuh, kita akan membahas tentang situasi kompleks. Ini adalah situasi keputusan ketika pengambil keputusan berada dalam banyak dimensi. Misalnya state of nature yang bersifat uncertain atau under risk, kemudian berhadapan dengan lawan, atau decision maker mempunyai tujuan yang jamak. Kompleksitas dalam situasi seperti ini akan menjadi lebih tinggi ketika decision maker menghadapi lawan yang banyak. Berikutnya kita akan coba mengevaluasi bagaimana situasi keputusan dalam tayangan berikut. Bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam.
Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan dari anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Hairul Saleh, Asmara Hadi, HM Hanafi, Sudiro, SK Trimurti, dan Sayuti Melik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Hairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus membicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Hairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Ekman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Hairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jika digambarkan dalam struktur piramida, kita akan membagi situasi keputusan dalam keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.
Certainty merupakan situasi keputusan yang terstruktur. Adapun keputusan uncertain dan under risk tergolong ke dalam keputusan yang semi terstruktur. Sedangkan situasi kompleks dan tujuan jamak bisa dikategorikan ke dalam situasi yang tidak terstruktur. Situasi terstruktur, certain, itu seringkali merupakan keputusan di lower level management, dan sebaliknya, keputusan semakin kompleks itu akan berada di high level management. Terima kasih atas perhatiannya. Pada sesi berikut, kita akan masuk kepada bagaimana tools yang akan digunakan dalam mengambil keputusan pada setiap masing-masing keputusan. Sampai bertemu pada sesi berikutnya.